Palembang merupakan kota tertua di Indonesia yang berusia sekitar 1337 tahun lamanya. Kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk pada tahun 2021. Tak heran jika Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera dan merupakan kota terpadat kelima di Indonesia. Hal ini tentu berdampak pada mobilitas penduduk. Oleh karena itu, transportasi yang strategis, aman, dan efisien merupakan peranan penting dalam masyarakat. Analisis dampak lingkungan, atau yang lebih akrab disebut AMDAL, merupakan suatu kajian mengenai dampak besar atau penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia, tak terkecuali dalam sektor perhubungan. Pada tugas AMDAL kali ini, kami mendapatkan kesempatan untuk membahas mengenai sektor perhubungan yaitu LRT di Sumatera Selatan. Pada tahun 2018, Kota Palembang menjadi tuan rumah Asian Games. Hal itulah yang memicu perilisan LRT pertama kali di Kota Palembang. LRT tidak hanya terdapat di wilayah Sumatera Selatan, tetapi juga di kota besar lain, seperti Jakarta, yang mulai beroperasi pada tahun 2019. LRT sebagai alat transportasi sangat membantu masyarakat sekitar, baik pelajar maupun para pekerja, untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari. Namun, selama masa pandemi ini, apakah ada kendala pada pengoperasian LRT tersebut? Untuk mengetahui hal itu lebih lanjut, kami akan mewawancarai salah satu staf dari LRT. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu customer service dari LRT Dishub. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Namanya Dela Prima Putri, biasa dipanggil Dela. Mbak sudah berapa lama ya Mbak bekerja di LRT? Kalau di LRT kurang lebih 2 tahun setengah. Oh, berarti itu udah mulai dari tahun 2020 awal sampai sekarang. Baik. Ini Mbak mau bertanya Mbak, adakah perkembangan LRT selama pandemi ini gimana ya Mbak? Oke. Kita kan pandemi di awal 2020 ya. Ya. Kalau dari awal 2020 sampai sekarang alhamdulillah udah banyak perkembangannya. Yang awalnya duduknya di kereta itu pakai pembatas ya, di jarak. Alhamdulillah sekarang sudah tidak dikasih jarak lagi untuk duduknya, dan volume penumpang juga sudah meningkat, alhamdulillah. Selain itu, selama Mbak bekerja di sini, apakah ada keluhan dari para penumpang LRT terkait LRT itu sendiri, Mbak? Selama pandemi kemarin ada lumayan dari penumpang, karena kan jadwal kereta kita berkurang ya. Jaraknya biasanya 15 menit, kemarin sempat 30 menit sekali. Jadi beberapa penumpang mengeluhkan untuk dikembalikan lagi jadwalnya. Dan alhamdulillah karena keadaan juga yang sudah membaik, jadi jadwalnya udah mulai pulih dan aktivitas juga udah mulai berjalan seperti biasa. Oh, jadi jadwalnya udah kembali seperti Betul. jadwal semula? Udah 88 perjalanan. Selanjutnya, nah tadi kan kami sempat bertanya di pihak loket mengenai integrasi. Katanya LRT ini sudah terintegrasi dengan transportasi umum lainnya seperti Damri dan Transmusi. Nah, kami boleh tahu nggak Mbak sistem integrasinya itu seperti apa? Boleh, kalau integrasi itu beda-beda ya. Kita ada 3 macam. Ada untuk pelajar, ada untuk mahasiswa, dan ada untuk umum. Harga tiketnya juga lebih murah dibandingkan tidak integrasi karena ada dapat potongan gitu. Yang seharusnya biasanya Transmusi dan LRT kan 5.000. Jadi kita diskon jadi 7.000, hanya dengan 7.000 bisa langsung 2 akomodasi gitu, kurang lebih. Itu nanti jadi kita itu seandainya stop di salah satu stasiun terus dilanjutkan menggunakan transportasi umum tersebut. Betul. Dengan tiket yang satu aja bisa langsung 2 akomodasi gitu. Baik Mbak, di sini kami lihat ada launching kartu berlangganan. Bisa tolong dijelaskan bagaimana itu Mbak? Tanggal 27 Maret kemarin kita ada launching untuk gerakan nasional kembali ke angkutan umum,
yang di launching langsung oleh Bapak Menteri Perhubungan kita, Pak Budi Karya, beserta Pak Gubernur dan Bapak Wali Kota. Jadi program ini itu meminta masyarakat untuk kembali ke gerakan menggunakan angkutan umum. Lebih dikhususkan lagi untuk para mahasiswa, pelajar, dan juga PNS yang lebih sering menggunakan transportasi ya setiap hari. Jadi dengan menggunakan kartu berlangganan itu cuma hanya membayar 25.000 per bulannya, itu sudah bisa menggunakan LRT serta transmusi sepuasnya selama 1 bulan. Jadi dengan adanya ini diharapkan juga akan berdampak untuk lingkungan kita agar polusi udara juga lebih mengurang, kemacetan juga lebih berkurang, dan aktivitas angkutan umum juga kita jadi lebih aktif lagi gitu. Dimohon untuk harapannya teman-teman dari Polri juga agar bisa menggunakan lagi angkutan umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Iya. bed to myself. Nobody's stealing covers. I like to drink to myself. So I'ma have another no. I don't need a hand to hold tight. Don't need a love that's all mine. But sometimes I just want somebody to talk to, someone that's on my mind. I want something that's all cool, and it don't waste my time. Yeah, I just want somebody. Baby shampoo and come and save me. I've been missing Lady Luck ever since she started hating. I've been waking up too early. I miss our crazy hazes in the middle of the night. Watch the stars from different places. And the phases we call love won't ever start to change. But do you ever wake up feeling like everything is strange? We should buy a one-way ticket and board onto a Light Rail Transit atau yang biasa disebut LRT merupakan salah satu moda transportasi umum dengan menggunakan bahan bakar listrik. Pemilihan listrik sebagai bahan bakar salah satunya adalah untuk mengurangi polusi udara yang ada di kota Palembang. LRT sendiri memiliki 13 stasiun yang dimulai dari stasiun bandara dan berakhir di stasiun DJKA. Bahasa yang digunakan dalam pelayanan adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Namun untuk stasiun bandara diwajibkan menggunakan satu bahasa tambahan yaitu bahasa daerah. LRT sendiri dibangun dengan harapan agar masyarakat lebih sering menggunakan transportasi umum sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi terhadap lingkungan. Baiklah, selanjutnya kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada para penumpang LRT maupun warga-warga di sekitar LRT mengenai dampak adanya LRT ini sendiri. Baik, dengan siapa? Ahmad Panji Wirasena, Mahasiswa atau pelajar? pelajar. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Selamat siang dengan Mas Aditya Trisaputra. Aditya ya. Mas ini bekerja atau masih kuliah? Masih kuliah, Mas. Ini dengan Mas siapa? Stasiun tujuan kemana? Ke Dempo, ke bandara, Mas. Bandara. Sering naik LRT?
Jarang kalau itu. Sebenarnya kalau saya tidak terlalu sering menggunakan LRT Mas, karena beberapa kali saja jika kendaraan pribadi tidak ada. Jadi kami di sini nanya kenyamanannya selama menggunakan LRT bagaimana? Kalau itu sih nyaman sih. Bagi aku nyaman. Iya nyaman. Harganya juga murah. Selama naik LRT apakah ada keluhan? Tidak ada. Kalau dari kenyamanannya menurut saya sudah cukup nyaman ya Mas. Dari LRT-nya sendiri, kursinya nyaman, ruangannya dingin, dan juga staf-stafnya membantu dengan ramah. Untuk selama Mas naik LRT, apakah ada keluhan yang ingin disampaikan ke pihak LRT-nya? Kalau menurut saya, keluhan bagi saya pribadi sendiri itu ketika LRT-nya belok itu mengeluarkan suara yang cukup keras, jadi itu sedikit mengganggu saya pribadi. Jadi mungkin kedepannya ya mungkin bisa diperbaiki sedikit, bisa dikurangi suaranya. Menurut Mas, selama ini kenyamanan atau ada keluhan nggak terhadap LRT ini? Ada keluhan, nyaman sekali. Harapan dan solusi untuk LRT kedepannya bagaimana ya? Harapannya mungkin bertahan di ini baik sih, jangan diubah-ubah lagi. Kakek ada banyak kendala aja apa ya, kalau itu mungkin dari apa ya, pokoknya bertahan lah, jangan diubah-ubah lah ya. Baik, terima kasih. Ya saya sih berharap semoga kedepannya semakin banyak penumpang semakin banyak orang yang menaiki LRT, dan ya semoga kedepannya bisa diperbaiki yang kayak tadi yang seperti suaranya terlalu berisik tadi, semoga tidak berisik lagi sehingga tidak mengganggu kenyamanan kita. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Tidak ada. Terima kasih Mas. Siang Dek, perkenalkan kakak dari mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini lagi ada tugas untuk wawancarai masyarakat sekitar di lingkungan LRT. Kalau boleh tahu siapa namanya? El Reza. Ya. Ini sebagai pelajar. Ya, pelajar. Baik, dengan siapa? Wahyu. Pekerjaannya apa? Mahasiswa. Pernah ada naik LRT atau kegiatan sehari-hari? Sebelumnya sih tidak pernah sih. Iya. Pernah naik LRT atau tidak? Pernah. Berapa kali? Sekali. Kalau dari melihat efek yang ditimbulkan dari LRT, misalnya kita dari aktivitas kita di luarnya. Kalau menurut aku sih lebih enak ya kalau naik LRT, karena kendaraan tuh nggak semakin padat, jadi di jalan tuh terlalu macet gitu. Ya. Tidak ada gangguan lain mungkin? Ada sih. Ada atau suaranya? Kalau bising enggak kali ya, karena kan jalan juga nggak berhenti di tengah jalan juga kan. Dari adanya LRT ini? Keluhan nggak ada sih kayaknya. Ada ya? Ya. Jadi lebih mudah sih terhindar macet. Terus keluhannya ada nggak terhadap LRT ini? Ada sih, ada suara berdecit di beberapa belokan di rel. Terus solusi yang diharapkan untuk masalah tersebut apa? Adanya peredam biar suara berdecit itu nggak terlalu terdengar. Ada harapan ke depan untuk LRT? Harapannya mungkin kalau menurut aku LRT ini kurang ramai gitu kayak tempatnya. Bisa dilihat di sana kan kayak sepi gitu kan, jalannya juga masih banyak yang pakai kendaraan. Mungkin kayak marketingnya atau apanya lah diramein, promosinya gitu kan. Terima kasih banyak ya, Dek. Ya semoga saja stasiun diperbanyak supaya akses untuk LRT itu lebih mudah, jadi lebih luas. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas. Jadi, setelah wawancara yang kami lakukan, kesimpulannya adalah perkembangan LRT di Sumsel sudah lumayan bagus dari segi pelayanan hingga fasilitas LRT itu sendiri, dan juga banyak penumpang yang sudah merasa nyaman saat menggunakan LRT sebagai alat transportasi. LRT sangat menunjang aktivitas masyarakat dikarenakan LRT adalah angkutan umum yang efisien, aman, nyaman, serta harganya juga yang terjangkau. Namun,
bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi masih tergolong cukup sulit dikarenakan tidak adanya lahan parkir yang disediakan oleh LRT bagi para pengunjung itu sendiri. Sekian pembahasan kami mengenai dampak LRT terhadap lingkungan di Kota Palembang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton.